Sebenarnya acara ini adalah acara halal bihalal yang dilaksanakan keluarga besar Petakacong atau kita bil masyhur dengan Petapak Bicara. Dua hal yang ingin saya sampaikan tapi berusaha mengkoneksikan. Yang pertama adalah kenapa saya membacakan suratul Fatihah kepada beliau. Karena sebenarnya kita ini yang hadir di sini adalah anak-anak keturunannya. Sebenarnya kan dalam agama itu dua, Pak Bu. Jadi kalau dia di atas, kita sering mengatakan kedua orang tuaku dan para leluhurku itu semua naik ke atas sampai ketemu dengan Nabi Adam, ke Nabi Ibrahim kita. Kalau ke bawah itu anak-anak dan keturunanku. Jadi doa itu sebenarnya kuncinya dua. Kalau dia berkaitan dengan sana. Jadi orang tua dan para leluhurku itu sudah kena ke atas. Kalau ke bawah anak-anak dan keturunanku. Kenapa kita berdoa itu mesti masuk keturunan, tidak masuk hanya sampai ke anak? Karena banyak orang berdoa itu hanya anaknya didoakan, nanti cucunya nakal, kan gitu. Makanya doanya para nabi itu dia mendoakan anak-anak dan keturunanku. Kita tidak ketemu dengan, saya tidak ketemu dengan beliau ini Petakacong, tapi kami yakin bahwa di dalam doa beliau itu ada memasukkan anak-anak dan keturunannya. Dan itu pasti. Beliau pasti tak paham betul ilmu hikmah dan ilmu agama. Apalagi dia adalah penasehat. Kalau sekarang kan juru bicara. Jadi penasehat kerajaan. Itu luar biasa. Namun ada hal penting yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan silaturahmi kita pada malam hari, pada siang hari ini. Jadi ada dua istilah, silaturahim dengan silaturahmi. Kalau silaturahim itu berartinya ikatan kekeluargaan. Kalau silaturahmi itu sudah lepas. Jadi yang ada di sini adalah silaturahim karena masih tersambung dengan rahimnya. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mak bicara lagi, Kak. Oh iya, kalau saya minta bahasa Bugis, saya bahasa Bugis. Jadi sebenarnya itu di Makadaki tali silaturahim. Artinya lolo. Sitongan rahim kan bicara gina adalah lolo. Iya, jadi makanya itu biasa Makadaki anak lolo. Karena rahim itu adalah surga. Makanya setiap bayi yang lahir itu baunya sama, tidak ada yang beda. Anak apapun kalau lahir baunya sama. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang ingin mencium bau surga, maka ciumlah bayi. Karena itu persis sama dengan baunya surga. Iya. Makanya nanti lama-lama itu baru hilang baunya. Makanya dari situlah kita disunnahkan mencium bayi itu dari kanan kemudian kiri. Kemudian kita berdoa supaya Allah mempertemukan kita dengan bau itu kelak di hari kemudian. Cuma biasa ini ibau bawa minana melodokkan. Nah, itu. Ini penting saya wasiatkan supaya kalau mencium bayi itu doa supaya bau itu kita dipertemukan oleh Allah kelak di hari kemudian. Kemudian saya wasiatkan kepada anak-anak dan keturunan beliau, mestinya di setiap malam kita doakan beliau. Kirimkan suratul Fatihah. Sebenarnya orang di kubur itu tidak terhalangi pandangannya. Makanya alam kubur itu disebut barzah. Karena barzah itu kan dinding yang bisa tembus ke, kalau bahasa Bugisnya itu samtirang. Kalau bahasa Indonesianya Makadaki tirai. Jadi itu barzah itu bahasa Arab. Ya kipak bicarogi Makadaki samtirang. Sampirang itu kan kain tipis yang tembus ke dunia. Makanya Nabi tak kolai masyarakat buru itu mak beresalam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu madodo misalnya Nabi tak karena lebih kuat pendengarannya orang meninggal daripada orang hidup. Nah, ini tuh ampai kopura ki malepa. Halal bihalal itu sebenarnya bukan hanya kepada orang hidup, tapi juga kepada orang meninggal. Makanya ulama dulu itu menganjurkan setiap selesai lebaran itu ziarah kubur. Kan gitu. Sebenarnya koneksinya ke situ. Jadi tersekamir maka daya komati tahu terputus ni tidak. Itu justru bisa melihat. Makanya Nabi tak itu kolaiki buru bahkan mengatakan kan lebih tajam pendengarannya daripada orang hidup. Itu kuncinya. Makanya kalau kita kiburu dia tu nawa ditomak bicara-bicara maka leleng. Iya.
Tidak boleh kita bicara maka daya besa waktu natu ya makon, tidak boleh. Karena itu didengar. Perlakuan orang meninggal itu persis sama orang hidup. Ya kota maki kiburu laga isandala ihla nak laik. Sama kota lo bola nate laga isandala aja tas sandala menre. Yang kedua, ucapkan salam. Sama dengan ketika mendatangi orang hidup, ucapkan salam. Kemudian yang ketiga, jangan melangkahi batu nisan. Iya, ya kong kata tudang aja mau julik kai bawang. Itu istilahnya orang dulu apa tabe. Itu persis sama dengan orang hidup. Makanya perlakuannya itu persis sama. Nah sahabat magai, itu mereka itu mendengar. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, pandangannya itu tembus ke dunia melihat anak-anaknya. Nah, makanya itu tekan jala tu pahalana. Innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Nanti kiamat itu baru tertutup kita catatan amal. Makanya disebut tutup usia. Makanya yang wasiat saya pertama di halal bihalal ini bukan hanya menyambung dengan yang hidup, tapi yang meninggal pun kita ziarahi makamnya, kemungkinan kita doakan. Itu juga sebenarnya halal bihalal. Iya, istilahnya mendoakan. Orang tua kita itu kita doakan. Kemudian yang kedua, istilah halal bihalal ini tidak ditemukan dalam kamus bahasa Arab. Nah, sebab halal bihalal ini orang Indonesia yang buat. Ada beberapa versi. Ada yang mengatakan di Raja Mangkubuana, yang mengatakan banyaklah. Ada yang mengatakan Kiai Wahab Hasballah ketika nilawi Presiden Soekarno untuk mengadakan pertemuan. Itu sehingga dia Soekarno itu tidak mau kasih istilah silaturahmi. Makanya Kiai Wahab Hasballah itu kasih nama halal bihalal. Tapi ya komelo i cermati halal bihalal. Jadi si halalakang dalam kehalalan. Iya ko ara maka dah halala dalam istilah halal itu telu al halal bil habib, kemudian al halal bil ma, kemudian al halal bil syai. Jadi halal dalam al habib itu ya ku istilahnya di maka dah wanam marota itu wanam marota melu ipak ketak. Yang kedua air keruh yang mau ditanamkan, kemudian segala sesuatu yang ruwet mau diselesaikan. Itu tiga maknanya. Jadi situ kan aku ikabungkangi ipa kata i anu marota ipa tenang i anu masusah, kemudian ilagai anu masalah. Itu tiga maknanya. Jadi kok ikabungkangi jadi makada wanam marota berarti ipa kata yang masih ruwet. Biasa kan sekarang kan istilahnya bukan halal bihalal. Agak istilah maka open house kan? Diganti menjadi open house. Sebenarnya mega tahu open house tapi tidak open heart. Ya. Dia buka rumahnya tapi hatinya tidak terbuka. Itulah sebenarnya hakikat halal bihalal. Karena kita itu di rupa tahu kalau ada potensi tak. Kalian anak teman-teman anaknya Bata Kacong itu sudah mengatakan potensi kita ini kan banyak. Potensi akal, potensi kalbu, potensi jiwa, potensi fisik. Nah iya kok potensi akal nalai kalau ulama hikmah begini. Kepala di atas. Pikiran turun ke bawah penglihatan. Makanya hikmahnya ini kenapa dua mata itu ke depan, kenapa tidak disimpan di belakang satu? Magi mata dia ditaruh mon dicidi. Dia nato gili lo mon itu. Kenapa semua di depan? Telinga di kiri kanan. Kemudian hidung, kemudian di sini ada mulut. Lidah ini dua pagarnya. Pertama dua bibir, yang kedua gigi. Jadi itu lilai dua palakna. Jangan sembarang mengucapkan sesuatu. Makanya istilahnya begini. Pikirkan baik-baik, dengarkan kiri kanan, lihat ke depannya, jaga jangan sampai merusak hatinya orang sebelum kau mengucapkan dengan lidah. Itu falsafah. Ini makanya romakada, lihat ke depannya, bukan ke belakangnya. Lihat ke depannya. Makanya maka di guru tak, iya komeko macai, tahan ijolo. Wajar ko ke macai. Kalau tidak wajar, jangan marah. Ya ko wajar ki macai, tanya dulu. Apakah orang itu tahu bahwa dia salah? Kalau dia tidak tahu, jangan marah. Kemudian yang ketiga, kalau kita wajar marah, ini setoi maka dah salah, ini setolena maka dah salah, maka sampaikan bahwa dek toga nama janya wana ko wacairi. Oh kalau itu yang dipakai, insya Allah manci tahu deceng. Makanya itulah yang disebut dengan ihsan. Iya ko mabassa itaw na to mabassa mapasi wala dece mi asanna. Tapi ia komasek ke ite na tumabasa maki buade cengi asanna. Si salah. Jadi ya kong katau mabasa te na mabasa to nawala mi decin na itu. Tanya pa ihsan itu. Ya sami al khair. Tapi ia komasek ke ite na mabasa maka itu yang disebut dengan ihsan.
Innallaha yuhibbul muhsinin. Yaitu pun Allah Ta'ala na tahu pun na pujila da tahu mapedecing ni. Dia tanya tahu mapasiwala decing ya. Pak Mega tu tahu ibawa pi bale na panalingi duriak. Itu ya ko di gaga ya lengi nasa dia tu siap keperangan. Ya kan begitu. Dia tu gaga ko di. Ha? Kadang-kala yang pinamelok bantu na rekong katoi bantu ngengi. Nah, makanya ihsan tidak di situ. Makanya tingkatan kita itu Islam. Yang kedua iman. Nanti ada buahnya itu takwa. Dari takwa itu menghasilkan lagi disebut ihsan.